Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Safitri dengan NIM 222346061. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketuhanan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Dasar-dasar Filsafat. Berbagai agama dan filosofi di dunia ini mendefinisikan Tuhan secara unik. Seperti dalam kekristenan, Tuhan itu dipahami sebagai etnis ilahi yang satu dan memiliki sifat-sifat maha kuasa. Islam mengajarkan keesaan Tuhan atau tauhid, dan Allah adalah Tuhan yang tidak memiliki sekutu. Yudaisme itu meyakini keberadaan satu Tuhan yang tidak terpecah belah. Dalam Hinduisme, menciptakan konsep Brahman, realitas ultimatif yang mencakup segala hal. Dalam Buddhisme, tidak ada konsep Tuhan dan agama ini lebih menekankan pemahaman terhadap penderitaan. Sikhisme mengakui keberadaan Satnam, Tuhan tunggal dan tanpa bentuk. Dalam filsafat Yunani kuno, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles memiliki pandangan tentang Tuhan sebagai penyebab pertamanya. Deisme mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, tapi Tuhan cenderung tidak campur tangan dalam urusan manusia. Setiap kepercayaan ini mencerminkan pandangan unik tentang sifat dan peran Tuhan, membentuk dasar bagi keyakinan dan praktik spiritual yang dianut oleh pengikut mereka. Dalam berbagai keyakinan dan agama di dunia, Tuhan diberikan atribut dan karakteristik yang mencerminkan konsep ketuhanan mereka. Umumnya Tuhan dianggap sebagai entitas maha kuasa yang memiliki kendali atas atribut keterbukaan kehadirannya, dianggap universal yang melibatkan dirinya dalam kehidupan setiap makhluk. Keberadaannya dianggap penuh kebijaksanaan dan Tuhan dianggap tahu segala sesuatu, baik masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Karakteristik kemanusiaan sering melekat pada Tuhan seperti kasih dan belas kasih yang mendalam terhadap ciptaannya. Keadilan juga merupakan atribut penting dan Tuhan dianggap memberikan hukuman atau ganjaran sesuai dengan perbuatan manusia. Sementara konsep ketidakberwujudan menegaskan bahwa Tuhan itu tidak dapat diwujudkan dalam bentuk materi, pencipta alam semesta dan pemberi makna bagi kehidupan. Tuhan dianggap suci dan abadi, tidak terikat oleh batas, ruang, dan ataupun waktu. Dalam perdebatan panjang tentang keberadaan Tuhan, argumen-argumen yang mendukung dan menentang telah menjadi pusat perhatian dalam ranah teologi dan filsafat. Yang pertama itu argumen yang mendukung keberadaan Tuhan. Yang pertama itu adalah argumen kosmologis. Setiap peristiwa membutuhkan penyebab, sehingga alam semesta harus memiliki penyebabnya, yaitu Tuhan. Yang kedua adalah argumen teleologis. Keharmonisan dan rancangan kompleks alam semesta menunjukkan adanya desainer cerdas yang diidentifikasikan sebagai Tuhan. Ketiga adalah argumen moral. Adanya norma moral dan nilai-nilai etika menunjukkan keberadaan Tuhan sebagai asal-usul kewajiban moral. Yang keempat, argumen ontologis. Tuhan dapat dibuktikan secara deduktif berdasarkan ide keberadaan yang sempurna. Nah, selanjutnya yaitu argumen-argumen yang menentang akan keberadaan Tuhan. Nah, argumen yang pertama itu argumen masalah kejahatan atau the problem of evil. Keberadaan penderitaan dan kejahatan menimbulkan pertanyaan mengenai kebaikan, kebijaksanaan, dan kekuasaan Tuhan. Kedua, argumen ilmiah dan empiris, yaitu beberapa argumen itu menentang keberadaan Tuhan berdasarkan metode ilmiah dan pengetahuan empiris yang mendukung penjelasan sains. Yang ketiga itu argumen kebebasan dan determinisme, yaitu konflik antara kebebasan manusia dan determinisme yang dapat menjadi tantangan terhadap konsep Tuhan yang omniscient. Yang keempat itu argumen tentang keberadaan Tuhan yang tersembunyi atau the hidden of God, yang berisi dengan pertanyaan mengapa Tuhan tidak secara langsung memperlihatkan dirinya, yang menimbulkan keraguan terhadap keberadaan Tuhan gitu. Yang kelima itu argumen kesukaran konseptual. Itu konsep Tuhan mungkin memuat paradoks dan kesulitan konseptual yang sulit dipahami atau dijelaskan. Ya, terdapat perbedaan dalam bentuk ibadah di antara berbagai agama, seperti di tata cara ibadah. Setiap agama itu memiliki tata cara ibadah yang berbeda-beda atau yang unik gitu loh.
termasuk ritual, doa, dan upacara khusus yang mencerminkan ajaran dan tradisi agama tersebut. Selanjutnya itu ada tempat ibadah. Nah, agama-agama ini memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda atau tempat ibadah khusus seperti masjid, gereja, kuil, sinagoge, atau wihara yang digunakan untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya itu ada waktu ibadah. Agama-agama ini memiliki waktu-waktu ibadah yang berbeda-beda. Seperti kalau di Islam itu ibadahnya sholat 5 waktu. Kalau di Kristen mungkin misa minggu, atau di ibadah Sabtu dalam Yudaisme. Selanjutnya perbedaannya itu ada di bahasa ibadah. Ibadah dapat dilakukan dalam bahasa khusus yang dianggap suci dalam suatu agama. Nah, seperti bahasa Arab di agama Islam, bahasa Latin dalam agama Kristen, dan bahasa Sanskerta dalam agama Hindu. Perbedaan selanjutnya itu peran pemimpin rohani. Berbagai agama itu memiliki pemimpin rohani, seperti imam dalam sholat di Islam, pendeta di gereja, robbi atau biksu pada umat Buddha yang memimpin dan memfasilitasi ibadah. Perbedaan selanjutnya yaitu bentuk khusus ibadah. Beberapa agama ini memiliki bentuk khusus ibadah seperti puasa di bulan suci Ramadan di agama Islam, komuni dalam kekristenan, atau meditasi dalam Buddha. Selanjutnya penggunaan simbol dan benda suci. Penggunaan simbol dan benda suci itu seperti salib dalam kekristenan, bulan sabit dalam Islam, atau swastika dalam Hindu. Perbedaan yang terakhir yaitu pentingnya Alkitab atau teks suci. Teks suci atau Alkitab yang digunakan dalam ibadah seperti Al-Quran dalam Islam, Alkitab dalam kekristenan, atau Vedas dalam Hindu. Teks suci ini memainkan peran sentral dalam kehidupan rohaniah. Ketika seseorang menghadapi krisis keagamaan atau kehilangan kepercayaan, responsnya itu dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin menemukan diri mereka dalam pencarian makna yang mendalam. Beberapa orang mungkin mengajukan pertanyaan eksistensi dan merenung tentang tujuan hidup mereka. Krisis ini juga dapat menyebabkan trauma dan kesulitan emosional, memicu pertumbuhan spiritual alternatif atau bahkan perubahan ke arah agnostik atau ateis. Ada beberapa yang menerima dan beradaptasi dengan perubahan kepercayaan mereka, yang menciptakan pandangan dunia baru yang memberikan makna dan kepuasan spiritual. Sementara itu, bagi beberapa orang, krisis keagamaan juga bisa menjadi perjalanan identitas, memicu perubahan dalam cara mereka melihat diri mereka sendiri dan tempat mereka dalam dunia. Proses ini seringkali kompleks, yang melibatkan pencarian, penerimaan, atau adaptasi, dan bisa melibatkan dukungan psikologis atau konseling yang membantu mengatasi kesulitan emosional. Nah, pada materi ketuhanan ini saya mengambil kasus tentang pembatasan kebebasan beragama di Tiongkok. Situasi kebebasan beragama di Tiongkok ini menjadi sumber perhatian dan kontroversi internasional. Pemerintah Tiongkok telah dituduh melakukan pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok agama tertentu, terutama Muslim, Uighur, dan umat Kristen. Pemerintah Tiongkok telah dituduh melakukan tindakan represif terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Laporan-laporan mencatat adanya kem-kem penahanan yang digunakan untuk mendetensi Uighur dan kelompok Muslim lainnya. Pembatasan ini mencakup pelanggaran praktik keagamaan, penggunaan pakaian tradisional Islam, dan kontrol ketat terhadap aktivitas keagamaan. Begitupun umat Kristen di Tiongkok juga menghadapi pengawasan dan pembatasan. Pemerintah Tiongkok telah memperketat kontrol terhadap gereja-gereja bawah tanah, menutup beberapa gereja, dan membatasi kegiatan keagamaan. Gereja-gereja yang tidak terdaftar atau yang tidak diakui oleh pemerintah seringkali mengalami tekanan. Pada tahun 2018, Tiongkok mengeluarkan peraturan yang melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk mengikuti kegiatan keagamaan dan menerima pendidikan agama. Langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengendalikan pengaruh agama di kalangan generasi muda. Pemerintah Tiongkok juga telah mengendalikan praktik keagamaan di wilayah Tibet, terutama terkait dengan Buddhisme Tibet.
Pembatasan ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas keagamaan dan campur tangan dalam penentuan pemimpin agama. Terdapat laporan tentang penutupan dan pembongkaran tempat ibadah, termasuk masjid dan gereja-gereja. Pemerintah Tiongkok seringkali menjustifikasi tindakan ini sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan agama yang dianggap dapat menjadi sumber ketidakstabilan. Tiongkok telah dituduh menggunakan teknologi canggih termasuk penggunaan kamera pengawas dan pengenalan wajah untuk memantau dan mengendalikan aktivitas keagamaan di berbagai wilayah. Pendekatan keras pemerintah Tiongkok terhadap kebebasan beragama telah menimbulkan keprihatinan internasional dan mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional. Pemerintah Tiongkok sementara itu seringkali membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa tindakan mereka bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Nah, kasus pembatasan kebebasan beragama di Tiongkok ini memiliki hubungan dengan ketuhanan karena melibatkan penekanan terhadap praktik-praktik keagamaan dan identitas agama tertentu. Berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok dapat mempengaruhi cara individu mengekspresikan dan mempraktikkan keyakinan keagamaan mereka. Berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok dapat mempengaruhi cara individu mengekspresikan dan mempraktikkan keyakinan keagamaan mereka, yang pada gilirannya dapat menciptakan dampak pada pemahaman dan pengalaman ketuhanan. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai ketuhanan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.